Visual Studio Code memiliki banyak tools yang bisa bikin coding jadi lebih cepat, produktif, dan juga menyenangkan. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan beberapa VS Code extension yang menurut saya bisa kamu coba. Yang pertama itu adalah Prettier. Prettier itu semacam code formatter yang bisa membantu merapihkan codingan kita. Ketika kita sedang develop aplikasi dan memilih codingan, kita tinggal save aplikasi kita, nah maka dia akan melakukan format penulisannya. Dengan melakukan format penulisan ini, codingan teman-teman bakal lebih rapih dan bakal mudah dibaca. Yang kedua ada Indent Rainbow. Nah, seperti namanya teman-teman, Indent Rainbow ini memberikan warna pada indentasi di codingan kita. Nah, ini sangat membantu banget ketika teman-teman sedang melakukan develop aplikasi. Apalagi khususnya aplikasi-aplikasi yang sifatnya besar kayak gitu ya. Jadi ketika codingan-codingannya panjang dan teman-teman bingung tag yang ini penutupnya ada di mana kayak gitu. Nah, dia bakal ngebantu kita bisa melihat di mana penutup berdasarkan indentasi warnanya gitu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada code spell checker. Nah, dia bakal melakukan pengecekan pada spelling code kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kata yang menurut dia salah, atau typo, atau tidak diketahui gitu artinya, nah dia bakal memberikan tanda, teman-teman. Nah, secara default dia akan memberikan tanda berwarna biru pada kata tersebut. Contohnya di sini, pada kata transform, itu menurut dia, itu kata yang tidak diketahui, teman-teman. Jadi, kita bisa quick fix dengan cara komen titik. Nah, dia bakal memberikan suggestion. Kira-kira kata apa aja yang bisa menggantikan kata tersebut. Seperti itu. Misalkan di sini kita tinggal klik transform, nah dia bakal memperbaikinya, teman-teman. Selanjutnya ada Quokka atau Koka. Dia semacam productivity tools untuk JavaScript atau TypeScript prototyping. Jadi dia bakal membantu kita ketika kita sedang melakukan prototyping, teman-teman. Nah, beberapa di antaranya yaitu ketika kita melakukan konsolog, nah kita nggak perlu menjalankan programnya. Dia bakal menampilkan hasilnya secara langsung. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah program, kita nggak perlu menjalannya lagi, teman-teman. Gitu. Jadi kita tinggal edit aja. Misalkan di sini 2 tambah 3, dia bakal menampilkan 5. Atau misalkan di sini saya bilang hi, nah dia bakal nampilkan hasilnya. Buat argument must be numbers. Dia ambil dari sini, teman-teman. Gitu. Atau misalkan di sini -1 gitu ya. Nah, dia bakal jalanin lagi. Kalau misalkan buat argumen must be positif. Jadi kita nggak perlu ngejalanin codingannya, teman-teman. Dia bakal secara langsung menampilkan apa hasilnya. Selanjutnya adalah turbo consolog. Nah, turbo consolog ini bakal ngebantu kita ketika ngedebug. Jadi kita nggak perlu lagi nih nulis manual console.log kayak gitu untuk sesuatu yang pengen kita debug atau variabel yang pengen kita debug kayak gitu. Nah, kita tinggal jalanin shortcutnya aja. Contohnya misalkan di sini, teman-teman. Saya punya data titik 2 produk, nah saya pengen tahu nih isinya itu apa. Jadi saya tinggal jalanin shortcutnya aja. Nah, dia bakal membuat konsolognya, teman-teman. Gitu. Atau di sini query client, dia bakal langsung ngebuat konsolognya tanpa kita perlu tulis secara manual konsolognya. Selanjutnya itu ada REST client. Nah, REST client ini membantu kita untuk melakukan HTTP request. Jadi fungsinya itu sama seperti Postman, teman-teman. Yang bedanya ini adalah sebuah extension dari VS Code. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngetes API teman-teman, nah teman-teman bisa menggunakan REST client ini. Yang perlu teman-teman lakukan adalah ngebuat sebuah file dengan format .http atau .res. Nah, di sini saya punya beberapa testing, teman-teman. Ini ada get, ada post, dan juga ada delete. Misalkan di sini saya pengen dapetin semua produk yang saya punya gitu. Jadi tinggal klik send request-nya. Nah, dia bakal dapetin seluruhnya. Itu juga dengan post, teman-teman. Send request, dia bakal ngebuat gitu. Begitu juga dengan delete. Nggak klik delete send request, nah dia bakal melakukan delete. Selanjutnya ada web visual editor. Nah, di sini web visual editor itu bisa ngebantu kita memvisualisasikan secara real time file HTML kita, teman-teman. Di sini kita udah ada macam file HTML, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan pengen menggunakan web visual editor, ada dua pilihan. Bisa buka secara side by side atau buka tab baru, teman-teman. Contohnya di sini misalkan kita buka side by side. Nah, dia bakal nampilin langsung di sini. Nah, kita juga bisa tampilin secara full, teman-teman. Nah, kemudahannya apa yang ditawarkan? Kemudahannya adalah misalkan di sini kita punya side by side. Nah, kita pengen tahu, kita pengen ngedit bagian HTML CSS yang ini. Tuh, jadi di sini pengen diganti HTML, CSS, dan JavaScript-nya pengen saya ganti. Nah, dibanding kita cari tahu, scroll kayak gitu ya, scroll dari filenya, kita tinggal klik aja. Nah, dia bakal langsung dilarikan ke tag HTML yang kita tuju. Nah, itu. Nah, ketika misalkan di sini kita ganti JavaScript and Golang. Nah, dia bakal langsung secara real time menampilkan perubahannya. Bahkan di sini pun kita bisa cek, teman-teman, cross section ini dia menampilkan bagian yang mana pada browser kita. Selanjutnya ada CodeSnap. CodeSnap ini bisa ngebantu teman-teman untuk membuat screenshot dari code teman-teman. Misalnya teman-teman
pengen nge-share codingan teman-teman ke atasan atau senior. Nah, ini bisa banget ngebantu teman-teman biar tampilan codingan teman-teman yang di-share itu jadi lebih rapih dibandingkan teman-teman copy paste codingan teman-teman. Caranya adalah teman-teman tinggal buka command palette, lalu pilih code snap. Nah, di sini selanjutnya teman-teman tinggal blok codingan yang pengen teman-teman share. Lalu teman-teman tinggal klik logo snapnya ini teman-teman. Nah, dia bakal langsung melakukan save filenya. Selanjutnya ada Codium. Nah, dia adalah semacam AI coding autocomplete dan chat untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, selain AI autocomplete, dia juga memberikan banyak fitur teman-teman. Misalkan di contoh kasus di aplikasi kita, nah di sini kita bisa minta dia untuk generate JS docs-nya. Misalkan teman-teman pengen ngebuat dokumentasi terkait codingan teman-teman, nah sama dia bisa dibuatin. Kira-kira seperti apa dokumentasi dari codingan ini. Atau misalkan di sini juga teman-teman pengen nge-generate unit test dari codingan teman-teman. Di sini dia tinggal kita klik generate unit test. Nah, secara otomatis dia bakal melakukan pembuatan dari unit test dari codingan teman-teman. Selanjutnya ada VS Codepad teman-teman. Nah, sebenarnya ini buat lucu-lucuan aja. Jadi biar teman-teman itu ada yang nemenin gitu ya ketika ngoding, dan ini sebenarnya buat hiburan aja gitu. Jadi teman-teman tinggal jalanin men-shift P terus cari aja pet gitu. Nah, kita misalkan pengen nambahin gitu ya, spawn additional pet, nah kayak gitu. Nah, kita tinggal bisa pilih teman-teman. Sini mau binatang apa yang pengen kita spawn. Karena di sini ada chicken. Terus kita kasih nama misalkan si Bill atau si ayam gitu ya. Ayam. Nah, dia bakal munculin teman-teman gitu. Nah, kita juga bisa ngajak dia main bola teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.